Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Langit sore tampak berwarna jingga, menandakan hari yang mulai beranjak gelap. Rudy, dengan tubuh penuh keringat, baru saja menyelesaikan pekerjaannya di ladang. Hari itu ia bekerja lebih keras dari biasanya, membanting tulang demi menyambung hidup di desa kecil tempat ia tinggal. Lelah dan keringat membasahi tubuhnya, namun ia merasa lega. Perlahan-lahan, ia melangkah menuju rumah dengan hati lega, membayangkan istirahat di rumah kecilnya yang sederhana. Begitu sampai di depan rumah, Rudy terhenti. Pandangannya jatuh pada sebuah makhluk hitam kecil yang melintasi teras. Seekor kalajengking besar berwarna hitam pekat tengah bergerak perlahan. Ekornya terangkat seperti siap menyengat siapa saja yang berani mendekat. Rudy bergidik. Di desa itu, kalajengking jarang sekali terlihat, apalagi di dekat rumah. Kalajengking itu tampak menakutkan, dengan tubuhnya yang berkilau hitam pekat terkena cahaya senja. Ah, binatang sialan! Rudy menggerutu sambil mengambil sebatang kayu yang tergeletak di samping pintu. Berani-beraninya kau datang ke sini. Dengan satu pukulan keras, Rudy menghantam kalajengking itu. Tubuhnya yang kecil langsung tergencet, mengeluarkan cairan kehitaman yang berbau aneh. Rudy merasa puas. Hanya binatang kecil yang tak berguna, gumamnya sambil menyingkirkan bangkai kalajengking itu dengan kaki. Tapi, tak lama setelah itu, Rudy merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas, dan rasa nyeri perlahan menjalar dari kakinya ke seluruh tubuh. Kepalanya mulai berdenyut-denyut, seperti dipukul dari dalam. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari lelah bekerja seharian. Namun, rasa panas itu semakin menjadi. Aduh. Rudy mulai mengerang kesakitan. Tangannya menggenggam perutnya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menguasai tubuhnya. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Tanpa sadar, ia mulai berteriak, "Tolong, tolong!" Tetangga yang mendengar teriakan Rudy mulai keluar dari rumah masing-masing. Beberapa orang menghampirinya dengan raut wajah khawatir. "Rudy, apa yang terjadi? Kau kenapa?" teriak seorang wanita tua yang dikenal dengan panggilan Bu Siti. Rudy tak mampu menjawab. Ia hanya bisa menggeliat di tanah. Tubuhnya berguling-guling di atas tanah yang berdebu, keringat membasahi tubuhnya, dan napasnya tersengal-sengal. Matanya terlihat kosong, seolah-olah menahan penderitaan yang tak tertahankan. "Tolong, tolong aku. Panas sekali." Rudy berteriak sambil memegangi tubuhnya yang semakin memanas. Rasa sakit itu seperti bara api yang menggerogoti setiap inci tubuhnya. "Ya Allah, ini kenapa, Rudy? Apa kau terserang penyakit aneh?" Seorang tetangga lainnya, Pak Hadi, bertanya dengan wajah tegang. "Tidak, aku tidak tahu. Tolong aku." Rudy menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti memotong napasnya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan begitu menyiksa, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata menyelimutinya. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini semacam penyakit aneh? Atau mungkin ada yang menjahilinya dengan ilmu hitam? Bisik Bu Siti kepada Pak Hadi. Pak Hadi menggeleng. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi kita harus segera melakukan sesuatu. Tak mungkin kita hanya diam saja melihat dia menderita seperti ini." Beberapa orang berinisiatif untuk membawa Rudy masuk ke dalam rumah. Namun, setiap kali mereka mencoba menyentuhnya, Rudy justru menjerit lebih keras. Jangan sentuh aku. Panas sekali." Teriaknya dengan suara parau, seperti menahan sakit yang semakin hebat. Orang-orang di sekitarnya semakin bingung. Mereka belum pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Wajah Rudy yang pucat pasi kini tampak kehitaman, seolah-olah tubuhnya benar-benar terbakar dari dalam. Beberapa orang mulai merasa takut. Mereka mundur perlahan,
merasa ngeri melihat penderitaan yang dialami Rudi. Ini pasti bukan hal biasa. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui di balik semua ini, kata seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Tarman, seorang dukun yang kerap dianggap memiliki pengetahuan tentang dunia mistis. Kita harus memanggil Ustadz Hamzah. Hanya dia yang mungkin bisa membantu. Mendengar nama Ustadz Hamzah, beberapa orang segera bergegas ke rumahnya yang tak terlalu jauh dari situ. Ustadz Hamzah adalah sosok yang dihormati di desa itu. Ia dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki kemampuan untuk mengatasi hal-hal gaib yang sulit dipahami orang awam. Tak lama kemudian, Ustadz Hamzah tiba di rumah Rudi. Dengan tenang, ia mendekati Rudi yang masih berguling-guling kesakitan di lantai tanah. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Ustadz Hamzah pelan sambil mulai membaca doa. Perlahan, Rudi mulai tenang. Meskipun wajahnya masih tampak menahan rasa sakit. Ustadz Hamzah duduk di samping Rudi dan mulai memegang keningnya dengan lembut. Ia membaca doa-doa dengan khusyuk, memohon pertolongan Allah agar memberikan ketenangan kepada Rudi. Sambil terus membaca doa, Ustadz Hamzah bertanya lembut, "Rudi, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan sebelum ini?" Dengan suara lemah dan tertatih, Rudi mencoba menjawab, Aku hanya membunuh seekor kalajengking, hanya kalajengking kecil di depan rumah." Mendengar hal itu, wajah Ustadz Hamzah berubah. Ia tampak serius dan berpikir dalam-dalam. "Kalajengking, katamu? Apa kau merasa ada sesuatu yang aneh saat membunuhnya?" Rudi mengangguk lemah. "Ya, Ustadz, saat aku memukulnya, aku merasa ada sesuatu yang lain. Tapi aku pikir itu hanya perasaanku." Ustadz Hamzah menarik napas panjang. "Rudi, tidak semua makhluk yang terlihat biasa itu benar-benar biasa. Bisa jadi, kalajengking yang kau bunuh bukanlah kalajengking biasa, melainkan jelmaan dari sesuatu yang lebih dari itu. Mungkin kau telah mengganggu sesuatu yang seharusnya kau biarkan." Warga desa yang mendengar penjelasan itu mulai terdiam. Mereka saling pandang, merasa ngeri mendengar bahwa kalajengking itu mungkin adalah siluman. Satu persatu mereka bergumam, menyadari bahwa Rudi mungkin telah membuat kesalahan besar. Tapi Ustadz, aku hanya takut. Aku tidak tahu kalau itu adalah jelmaan." Rudi memelas, air matanya mulai mengalir, menambah kesan putus asa di wajahnya. Ustadz Hamzah menepuk pundak Rudi dengan lembut. "Terkadang, rasa takut kita membuat kita mengambil keputusan yang salah. Di dunia ini, kita hidup berdampingan dengan banyak makhluk lain. Mereka tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggu mereka terlebih dahulu." Rudi terisak, menyesali tindakannya. "Maafkan aku, Ustadz. Aku tidak tahu. Aku hanya berpikir ini hanya kalajengking biasa." Ustadz Hamzah tersenyum lembut. "Yang penting sekarang kau telah memahami kesalahanmu. Kita semua perlu belajar untuk lebih menghargai kehidupan. Tidak peduli seberapa kecil atau besar bentuknya. Setiap makhluk memiliki hak untuk hidup dan menjalankan peran mereka di dunia ini." Rudi mengangguk lemah. Kata-kata Ustadz Hamzah seperti menenangkan hatinya, meskipun rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Perlahan, ia mulai merasa bahwa penderitaannya adalah akibat dari tindakannya yang gegabah. Di dalam dirinya, timbul rasa penyesalan yang mendalam, disertai keinginan untuk memperbaiki diri. Warga desa pun mulai membubarkan diri, meninggalkan Rudi dengan rasa simpatik dan sedikit ketakutan. Mereka juga mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, menyadari bahwa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata adalah bagian dari kehidupan mereka di desa. Sore itu, meskipun langit sudah mulai gelap, hati Rudi terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Namun nasihat Ustadz Hamzah memberinya harapan. Malam perlahan turun di desa, membawa serta kegelapan yang semakin membuat suasana menjadi mencekam. Rudi masih terbaring lemas di dalam rumahnya. Napasnya terengah-engah, seolah-olah baru saja melewati sebuah pertempuran yang menguras seluruh tenaga dan jiwanya. Meskipun tubuhnya sudah tidak lagi berguling-guling, rasa sakit itu masih terasa, seperti bara api yang tertinggal di dalam tubuhnya. Matanya yang kosong menatap langit-langit rumah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di sudut ruangan, Pak Hadi dan Bu Siti duduk sambil berbisik-bisik,
menatap Rudi dengan raut wajah khawatir. Mereka tak tahu harus berkata apa atau bagaimana membantu Rudi lebih jauh. Semua hanya bisa menunggu kehadiran Ustadz Hamzah. Satu-satunya harapan mereka untuk menemukan penjelasan di balik semua kejadian ganjil ini. Kita harus bersabar, bisik Pak Hadi, menenangkan Bu Siti yang terlihat ketakutan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Ustadz Hamzah akhirnya datang, ditemani oleh beberapa orang yang membawa lentera untuk menerangi jalan yang gelap. Wajahnya tampak tenang namun penuh kebijaksanaan. Sorot matanya menunjukkan tekad yang kuat untuk menolong Rudi. Tanpa banyak bicara, Ustadz Hamzah segera mendekati Rudi yang terbaring lemah di atas tikar. Ustadz Hamzah duduk bersila di samping Rudi. Tangannya perlahan-lahan diangkat, dan mulai melantunkan doa-doa. Suaranya tenang, lirih, namun terasa menusuk hingga ke dasar hati setiap orang yang mendengarnya. Mereka semua terdiam, menyaksikan Ustadz Hamzah melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk, seolah-olah menghadirkan suasana yang lebih damai di dalam rumah itu. Saat itu, Rudi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit di tubuhnya mulai mereda, berganti dengan sensasi dingin yang menenangkan. Perlahan-lahan, ia membuka mata dan memandang ke arah Ustadz Hamzah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum sempat berkata apa-apa, ia terkejut melihat bayangan kalajengking besar muncul di ujung ruangan. Kalajengking itu terlihat nyata, namun seketika menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang membuat tubuh Rudi merinding. Rudi langsung berteriak, "Ustadz, Ustadz, aku melihatnya lagi." Kalajengking itu muncul. Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Wajahnya memucat, matanya melebar, seolah-olah melihat sosok yang telah menghantui pikirannya sejak ia membunuh kalajengking itu. Ustadz Hamzah memandang Rudi dengan sorot penuh kasih sayang, namun tetap tenang. "Rudi, tenanglah. Apa yang kau lihat hanyalah bayangan dari rasa bersalahmu. Ketika kau mengusik sesuatu yang tidak kau pahami, terkadang mereka hadir di pikiran kita, mengingatkan bahwa kita telah melampaui batas." Rudi menelan ludah, merasa malu namun juga takut. "Tapi, Ustadz, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya berpikir itu binatang biasa, bukan makhluk lain yang memiliki kekuatan seperti ini." Suaranya melemah, penuh penyesalan. Ia mulai menyesali tindakannya yang gegabah, yang kini membawanya pada penderitaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ustadz Hamzah menepuk pundak Rudi dengan lembut, berusaha menenangkan hatinya. "Rudi, kita semua kadang melakukan kesalahan. Tapi yang penting sekarang adalah kau menyadari kesalahanmu dan ingin memperbaikinya. Rasa sakit ini adalah cara mereka memberitahumu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama." Di tengah percakapan itu, tiba-tiba terdengar suara tangis dari arah luar rumah. Semua orang yang ada di ruangan itu terdiam, mencoba mendengar suara tersebut. Suara tangis itu terdengar samar, seperti suara seorang wanita, namun juga terasa asing, seperti datang dari dunia lain. Rudi merasa bulu kuduknya merinding. Suara itu begitu menakutkan, seolah-olah datang dari alam yang tak terlihat. Pak Hadi, yang duduk di dekat pintu, berbisik ketakutan. "Siapa itu? Kenapa ada suara menangis di malam seperti ini?" Ustadz Hamzah menutup matanya sejenak, merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. "Ini adalah peringatan. Mungkin dari siluman kalajengking yang telah kau ganggu, Rudi. Mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap tindakanmu. Tangis ini adalah suara dari alam mereka, memberitahu bahwa mereka tidak menerima gangguan dari manusia." Rudi semakin ketakutan, tubuhnya menggigil. Ia menyesal, sangat menyesal atas tindakannya yang ceroboh. Namun, di dalam rasa takutnya itu, ia mulai merasakan keinginan yang mendalam untuk meminta maaf dan mendapatkan pengampunan. "Ustadz, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin mereka terus menerorku. Aku ingin semuanya kembali seperti semula," ucap Rudi dengan suara yang nyaris berbisik. Ustadz Hamzah mengangguk dengan tenang. "Ada satu cara yang bisa kau lakukan, Rudi. Kau harus bersungguh-sungguh dalam meminta maaf kepada mereka, melepaskan rasa angkuh dan ego yang kau miliki. Aku akan memimpinmu dalam doa, dan semoga mereka menerima permohonan maafmu ini."
Rudy mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Dalam hatinya, ia berjanji akan lebih bijaksana dalam bertindak di masa depan. Ia duduk bersila di hadapan Ustadz Hamzah, mengikuti setiap doa yang dilantunkan dengan penuh penghayatan. Air matanya menetes, membasahi pipinya yang tirus. Doa itu bukan hanya untuk meminta pengampunan, tapi juga menjadi perwujudan dari perubahan hati Rudy, sebuah perasaan tulus yang selama ini mungkin ia abaikan. Setelah selesai membaca doa, Ustadz Hamzah mengusap kepala Rudy dengan lembut, seolah-olah memberikan berkah dan ketenangan. Ingatlah, Rudy, makhluk lain tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggu mereka terlebih dahulu. Alam ini memiliki aturannya sendiri, dan setiap makhluk memiliki hak untuk hidup dengan damai. Jangan ulangi lagi kesalahan ini. Rudy mengangguk, merasa dadanya lebih ringan. Kata-kata Ustadz Hamzah bagaikan air yang menyejukkan hati dan pikirannya. Ia menyadari bahwa tindakannya telah melampaui batas, dan doa tadi menjadi jembatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Malam semakin larut, dan satu persatu tetangga mulai berpamitan, meninggalkan Rudy dalam keheningan bersama Ustadz Hamzah. Ketika semua orang telah pergi, Ustadz Hamzah mengeluarkan sebuah kantung kecil yang berisi garam dan menaburkannya di sekitar rumah Rudy. Ini adalah garam yang sudah diberkahi, untuk menenangkan suasana di sekitarmu. Insya Allah, dengan ini, mereka akan lebih tenang dan tidak lagi mengganggumu. Rudy menatap Ustadz Hamzah dengan rasa syukur. Terima kasih, Ustadz. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya sudah belajar banyak malam ini. Ustadz Hamzah tersenyum, lalu meletakkan tangan di bahu Rudy. Ingatlah selalu, Rudy, alam semesta ini memiliki keseimbangan. Ketika kita merusaknya, kita harus bersedia menerima akibatnya. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagimu. Setelah Ustadz Hamzah pulang, Rudy duduk sendirian di teras rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya, namun hatinya justru merasa lebih hangat dan tentram. Keheningan yang melingkupi sekelilingnya seolah menjadi tanda bahwa alam telah menerima permintaan maafnya. Rudy memejamkan mata, menarik napas panjang, dan dalam hatinya ia berdoa agar kedamaian ini akan terus berlanjut. Malam itu, Rudy tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah mengalami kejadian mengerikan itu. Dalam mimpinya, ia melihat kalajengking itu sekali lagi, namun kali ini sosoknya tidak lagi menakutkan. Kalajengking itu berdiri diam di hadapannya, seolah-olah tersenyum dengan tenang sebelum perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan. Pagi harinya, Rudy terbangun dengan perasaan lega yang tak terkira. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja diberi kehidupan kedua, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Hari itu, Rudy berjalan ke ladang dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa kejadian kemarin telah membuka matanya tentang kehidupan, bahwa setiap makhluk di dunia ini berhak dihormati dan dihargai. Di desa, orang-orang menyambut Rudy dengan senyum dan sapaan hangat, seolah-olah mereka semua merasakan kedamaian yang sama. Bu Siti dan Pak Hadi menyapanya dengan penuh semangat, mengingatkan Rudy bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Mereka telah mendukungnya dan akan selalu ada untuknya. Hari-hari setelah itu, Rudy menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia tidak lagi sembarangan mengusik apapun yang tidak mengganggunya. Setiap kali melihat makhluk kecil melintasi jalan atau berada di dekat rumahnya, ia tersenyum dan membiarkannya berlalu. Baginya, setiap makhluk adalah pengingat bahwa di dunia ini, hidup adalah tentang keseimbangan dan rasa hormat kepada semua ciptaan Tuhan. Pagi itu, Rudy menjalani hari dengan perasaan yang jauh lebih damai. Udara terasa lebih segar, angin berembus lembut, dan suara burung-burung di pepohonan menambah kedamaian di hatinya. Namun, meskipun hatinya telah tenang, masih ada rasa khawatir yang tersisa dalam dirinya. Bagaimana jika kutukan itu belum sepenuhnya hilang? Bagaimana jika makhluk-makhluk itu belum benar-benar memaafkannya? Keraguan itu terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Ia berjalan ke ladang dengan langkah hati-hati, menunduk sambil memperhatikan setiap inci tanah yang ia injak. Setiap kali ia melihat seekor serangga atau makhluk kecil, ia melangkah mundur,
memberi ruang dan membiarkannya lewat. Rudy merasa seperti sedang diberi pelajaran yang sangat berharga, namun juga menyadari bahwa dirinya belum sepenuhnya tenang. Ia masih takut akan balasan dari dunia yang tak kasat mata. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, Rudy memutuskan untuk mengunjungi Ustadz Hamzah lagi. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya, sesuatu yang ingin ia pastikan sebelum bisa benar-benar merasa lega. Setibanya di rumah Ustadz Hamzah, ia disambut dengan senyum hangat. Ustadz Hamzah mengajaknya duduk di teras, memandang ke arah pegunungan yang menjulang jauh di kejauhan. "Ustadz, ada sesuatu yang masih mengganggu pikiran saya." Rudy memulai dengan suara pelan. "Apa yang mengganggumu, Rudy?" Ustadz Hamzah menatapnya dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan sabar. Rudy menghela napas, menatap ke arah tanah sejenak sebelum melanjutkan. "Meskipun Ustadz sudah membantu dan mereka tampak tenang, saya masih merasa khawatir. Bagaimana jika mereka belum benar-benar memaafkan saya? Bagaimana jika suatu hari kutukan itu kembali dan menghantui saya lagi?" Ustadz Hamzah tersenyum kecil, seolah-olah sudah menduga bahwa Rudy akan menanyakan hal ini. "Rudy, hidup adalah tentang proses belajar. Setiap kesalahan yang kita perbuat pasti akan membawa konsekuensi. Namun Tuhan adalah Maha Pengampun. Jika kita benar-benar tulus dalam meminta maaf dan berusaha memperbaiki diri, insya Allah, mereka yang terganggu oleh kita juga akan menerima permohonan maaf itu. Tapi ingat, semua ini tentang ketulusan hati." Rudy mengangguk pelan, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Ustadz Hamzah. "Tapi Ustadz, bagaimana jika ada makhluk-makhluk lain yang tidak menerima maaf saya?" Rudy bertanya dengan wajah khawatir. "Rudy," Ustadz Hamzah meletakkan tangannya di bahu Rudy dengan lembut. "Kita tidak perlu takut pada makhluk lain, baik yang kasat mata maupun yang tidak terlihat. Ketika hati kita lurus dan niat kita bersih, mereka tidak akan mengganggu kita. Ketakutanmu saat ini adalah peringatan bagi dirimu sendiri untuk selalu waspada dalam tindakan. Hidup dengan hati-hati bukan berarti hidup dalam ketakutan." Perkataan Ustadz Hamzah menenangkan hati Rudy. Ia merasa seperti menemukan jalan terang yang membantunya keluar dari ketakutan yang terus menghantuinya. Dengan penuh syukur, ia berterima kasih kepada Ustadz Hamzah atas semua bantuannya. Sebelum pulang, Ustadz Hamzah memberinya sebuah nasihat terakhir. "Rudy, jadikan semua pengalaman ini sebagai pengingat bahwa kita adalah bagian dari alam. Jagalah harmoni dengan semua makhluk di sekitar kita. Jika kita hidup dalam kedamaian, insya Allah, mereka juga akan hidup dalam kedamaian bersama kita." Rudy pulang ke rumah dengan hati yang jauh lebih tenang. Malam itu, ia tidur dengan damai, tanpa ada mimpi buruk atau rasa takut yang biasanya menghantuinya. Hari-hari berikutnya, ia menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana dan penuh rasa hormat kepada semua ciptaan Tuhan. Setiap kali ia bekerja di ladang, ia berhati-hati agar tidak mengusik hewan-hewan kecil yang mungkin ada di sana. Setiap makhluk yang ia temui, dari serangga kecil hingga burung-burung yang melintas, ia sambut dengan senyum dan doa dalam hatinya. Waktu berlalu, dan kejadian aneh yang dialaminya semakin memudar dari ingatan warga desa. Namun, bagi Rudy, pengalaman itu tetap tertanam dalam-dalam di hatinya, menjadi pengingat bahwa kehidupan tidak hanya tentang apa yang bisa dilihat, tapi juga tentang menghargai apa yang tak terlihat. Ia tak lagi hanya hidup sebagai seorang petani yang bekerja dari pagi hingga sore, tetapi juga sebagai seorang yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap alam. Suatu hari, ketika Rudy sedang berjalan pulang dari ladang, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang menangis di tepi jalan. Anak itu tampak ketakutan, memegang kakinya yang bengkak. Rudy menghampirinya dengan lembut, menanyakan apa yang terjadi. Anak itu berkata bahwa ia digigit oleh sesuatu di semak-semak, dan Rudy segera melihat ada seekor kalajengking yang mati tak jauh dari tempat anak itu duduk. Mata Rudy langsung teringat pada kejadian yang ia alami beberapa waktu lalu. Namun, kali ini ia tidak lagi merasa takut atau marah pada kalajengking itu. Dengan hati-hati, Rudy mengangkat kalajengking itu, menaruhnya di semak-semak jauh dari anak kecil tersebut, seolah-olah memberikan penghormatan terakhir pada makhluk kecil itu. Ia kemudian membawa anak itu pulang, memberikan pertolongan dan menenangkannya agar tidak lagi takut pada makhluk kecil di sekitarnya.
Ketika anak itu mulai tenang, Rudi memberikan nasihat yang lembut. Ingat ya, jangan ganggu makhluk lain jika mereka tidak mengganggumu. Mereka hidup di sini sama seperti kita, jadi kita harus saling menghargai. Anak itu mengangguk, menatap Rudi dengan penuh rasa kagum. Rudi merasa bahwa dirinya telah benar-benar berubah. Ia merasa menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya, dan lebih peduli pada apapun yang ada di sekitarnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah-olah dirinya telah terbebas dari beban yang selama ini menghimpitnya. Ia menyadari bahwa kejadian aneh yang ia alami bukanlah kutukan atau hukuman, melainkan sebuah pelajaran berharga yang Tuhan berikan kepadanya. Di desa, Rudi semakin dikenal sebagai seseorang yang bijaksana dan penyayang terhadap alam. Ia sering mengajarkan anak-anak desa tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Kehidupan di desa semakin harmonis, dan setiap warga mulai menjalani hidup dengan rasa hormat yang lebih dalam terhadap alam. Hingga suatu hari, ketika Rudi sedang duduk di teras rumahnya sambil menikmati sore, ia melihat seekor kalajengking kecil merayap di depannya. Kali ini, ia tidak merasa takut atau terganggu. Sebaliknya, ia merasa seperti sedang bertemu dengan teman lama. Ia membiarkan kalajengking itu lewat, menganggukkan kepala seolah-olah memberikan penghormatan terakhir pada makhluk yang pernah mengajarkannya tentang hidup. Dalam hatinya, Rudi mengucapkan doa penuh syukur. Terima kasih, karena telah mengajarkan aku untuk hidup dengan damai. Semoga kita semua bisa hidup berdampingan dengan tenang. Malam itu, Rudi merasa hidupnya telah lengkap. Ia telah menerima pelajaran dari alam, dari makhluk kecil yang pernah ia anggap remeh. Baginya, setiap makhluk adalah guru, dan setiap kejadian adalah pelajaran. Rudi menutup matanya dengan damai, tersenyum, dan bersyukur atas kehidupan yang telah mengajarkannya arti kebijaksanaan dan kedamaian. Cerita Rudi tersebar di seluruh desa, dan kisahnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Para orang tua di desa menceritakan kepada anak-anak mereka tentang seorang pria yang pernah diajari oleh kalajengking untuk hidup dalam kedamaian dengan alam. Mereka mengingatkan anak-anak mereka untuk menghormati setiap makhluk, bahkan yang terkecil sekalipun, karena semua makhluk memiliki hak untuk hidup. Akhirnya, desa itu menjadi tempat yang damai, di mana setiap warganya hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka sadar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya tentang tidak merusak, tetapi juga tentang memberikan rasa hormat dan cinta kepada setiap makhluk yang ada di sekitar mereka. Mereka hidup dalam damai, dan dalam hati mereka selalu ada pengingat akan kisah Rudi dan pelajaran hidupnya. Rudi telah menjadi legenda hidup di desa itu, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena kebijaksanaan yang ia wariskan pada desa tersebut.